sawit. Adapun pembicara pertama yang akan menyampaikan topik materi tersebut yaitu Ibu Dian Astuti atau yang akrab disapa dengan Bu Dian. Beliau merupakan koordinator lapangan peternakan dan kesehatan hewan Pusat Inovasi Agroteknologi atau PIAT UGM. Selamat siang Bu Dian, apakah sudah bisa dimulai? Halo Bu Dian. Nampaknya sedang terjadi gangguan teknis. Akan coba kami hubungi melalui WhatsApp terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya, serta. Selamat siang Bu Dian. Apakah sudah bisa dimulai Bu? Ya, sepertinya ini Bu Dian sedang ada gangguan teknis. Sudah kami coba hubungi, namun belum ada balasan. Alangkah baiknya mungkin kita tukar sesi terlebih dahulu. Jadi dimulai dengan sesi 2 dengan pembicara Pak Batara. Apakah bisa dimulai Pak? Apakah berkenan untuk dimajukan sesinya menjadi sesi 1? Mohon maaf masih di mute Pak itu suaranya. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu Pak, itu mikrofonnya karena kita belum mendengar suara Bapak. Nampaknya juga ada jaringan, kesalahan jaringan. Mohon ditunggu sebentar lagi ya teman-teman. Halo, bisa dengar? Ya, halo, ya sudah masuk Pak suaranya. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, harusnya Selamat siang Bapak. harusnya sesi kedua ini ya. Iya, mohon maaf Pak sebelumnya. Oke. Tadi saya melihat tadi integrated antara pertanian dan peternakan ya.
Iya, betul. Jadi saya masuk mungkin di kompos ya. Jadi Iya. kalau saya sebut ini teknikalnya adalah fermentasi kompos yang berasal dari kotoran hewan dan kami biasa menyebutnya dengan biodynamic composting. Kemudian yang biasa kami pergunakan adalah kohe kambing. Mengapa kohe kambing? Karena kita tahu bahwasanya kambing adalah salah satu hewan yang memiliki pencernaan terbaik. Nah, kenapa harus difermentasi dalam bentuk biodynamic composting? Karena setiap kohe tadi walaupun sudah kita keringkan, arti katanya kita sebut juga sudah matang, sudah masak, tetap mengandung jamur dan bakteri yang berpotensi tinggi merusak tanaman. Itu yang harus disadari. Jadi kohe tadi tidak ada kohe mentah, kohe matang. Yang pasti selama kohe tadi tidak difermentasi, tetap berpotensi tinggi merusak tanaman dengan bakteri dan jamurnya. Nah, kembali ke awal, bagaimana teknik atau perlakuan fermentasi daripada kohe tadi agar menjadi composting yang terbaik. Jadi di kita dilakukan adalah dalam bak terbuka ataupun tertutup. Nah, kalau pada skala petani mungkin kita melihat tidak memiliki bak untuk melakukan processing composting ya. Jadi yang terbaik itu adalah diletakkan, dihamparkan pada luasan tertentu, tidak usah terlalu lebar, minimal 2 kali 2 meter. Setiap ketebalan 15 cm, kita menyemprotnya dengan larutan ekoenzim. Ya. Kemudian ditimpa lagi, disemprot lagi dengan larutan ekoenzim, begini seterusnya. Sampai memenuhi ketinggian yang kita inginkan. Nah, fase kedua adalah menutup kohe tadi, timbunan kohe tadi dengan terpal. Yang penting terpal tidak berwarna hitam ya. Karena hitam kita tahu dia tidak melepas panas. Apa yang diakibatkan tidak panas akan terbunuhnya bakteri yang kita harapkan akan tumbuh di tumpukan kohe tadi, tumpukan kompos tadi. Kita tutup dengan terpal, kita biarkan selama 40 hari. Nah, 40 hari kita akan panen yang kita sebut biodynamic composting. Ini akan berpotensi sangat baik kepada tanaman apabila ada tambahan cacing atau bekas cacing. Ini kata halus daripada kotoran cacing atau bekas cacing, bekas rumah cacing, bekas tempat tinggal cacing. Nah, kami selalu mengajarkan kepada petani untuk melakukan composting seperti ini. Apa efeknya? Selama 2 tahun, kalau di petani hortikultur dalam bentuk bedengan, bedengan tadi tidak perlu lagi nutrisi tambahan untuk menyuburkan tanaman. Ingat ya, selama 2 tahun itu kita garansi. Hanya kita perlu bagaimana maintenance tanaman. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bingung apa itu larutan ekoenzim yang menjadi komposer, yang menjadi pengurai daripada fermentasi kohe tadi. Ekoenzim adalah sebuah larutan yang dihasilkan oleh fermentasi limbah sayur dan buah selama 90 hari masa fermentasinya. Limbah sayur bagaimana? Limbah sayur, kulit buah, itu kita fermentasi dengan teknik anaerob selama 90 hari dengan campuran molase basah atau limbah pabrik. Mungkin di Lampung ada ya pabrik gula pasir kan? Molase itu dianggap oleh pabrik gula pasir sebagai limbah dan hari ini nilainya luar biasa menjadi komersil. Itu kita bisa beli dengan harga murah sekitar Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Komposisinya adalah 1 kilogram molase, 3 kilogram limbah organik, apakah limbah sayur, apakah limbah buah, terserah. Semakin banyak ragam
limbah tadi akan memperkaya ragam bakteri yang akan kita hasilkan. Dan 10 air. Jadi sekali lagi, 3 kg limbah, 1 kg molase, 10 liter air. Ini kita tutup rapat anaerob selama 9. Hasilnya inilah yang kita sebut sebagai ekoenzim, larutan ajaib. Dia mampu bertindak sebagai decomposer. Dibandingkan pengurai lain, kita tidak sebut merek ya, yang per liternya mencapai harga 18 sampai 20 ribu. Nah, dengan ekoenzim ini modalnya tidak sampai 2.000 rupiah. Pada saat panen ekoenzim, kita mendapatkan limbah. Limbah atau ampas daripada ekoenzim tadi, ini tidak boleh dibuang. Kita cincang lebih halus lagi, kita campurkan dengan kohe. Ini akan menjadi sebuah sebuah hasil yang menakjubkan bagi tanaman kita. Apakah fermentasi kue tadi kita sampaikan kepada tanaman keras di sekitar perakaran atau untuk menjadi bedengan teknik pertanian hortikultur. Nah, ini luar biasa, manfaatnya luar biasa hasilnya. Dibanding dengan kotoran hewan yang tidak kita fermentasi. Ada beberapa petani yang mengatakan ini kohenya sudah matang, sudah siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Nah, yang disebut matang ini sampai sekarang kan masih racu. Kita nggak jelas matangnya bagaimana. Nah, di kami, kohe tadi kita fermentasi untuk membunuh bakteri dan jamur yang berbahaya bagi tanaman dan menggantikannya dengan bakteri yang bermanfaat bagi tanaman. Ini yang penting kita pahami lebih dahulu. Sehingga target ataupun tujuan akhir daripada composting tadi dapat tercapai. Jadi kepada rekan-rekan atau sahabat sekalian, mari kita robah teknik kompos untuk tanaman tadi adalah dalam bentuk penguraian. Boleh saja menggunakan, katakan ada komposer dari pabrikan yang bermerek, itu juga akan memakan kos yang tinggi. 20.000 rupiah. Itu saya pikir kalau kita bisa buat yang lebih murah, tidak sampai 2.000 rupiah per liternya, kenapa kita mesti beli yang mahal? Toh juga di sekitar kita banyak limbah yang masih bisa kita manfaatkan. Artinya kita sudah berjuang untuk melakukan melakukan penyelamatan bumi daripada sampah yang menghasilkan gas metan. Kita olah jadi ekoenzim, kemudian kita aplikasikan ke kohe untuk menjadi biodinamik composting. Hal-hal seperti ini sudah dilakukan di negara-negara semenanjung seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Pada kunjungan kami ke salah satu pertanian modern di Follow Farm. Follow Farm itu ada di Johor ya, Johor Bahru, Malaysia. Teknik seperti ini mereka gunakan. Mereka bukan tolak segala bentuk kode komposer itu, segala bentuk bahan penguraian itu dari pabrikan. Mereka bisa buat sendiri dari yang kita sebut dengan ekoenzim. Dan mereka melakukan composting tadi, ya langsung manual di lapangan. Kita kagum mereka langsung menutup composting dengan tenda, kemudian selama fermentasi mereka ukur pH-nya berapa, sampai pada saat panen hari ke-41 mereka ukur pH-nya berapa. Ini luar biasa. pH-nya di atas 6 rata-rata. Sangat cocok dan sangat baik untuk lahan pertanian kita. Itu sebab dalam setiap kampanye kita, campaign kita sampaikan ke petani, mari setiap pertanian kita, lahan pertanian atau zona pertanian kita punya ternak yang kita manfaatkan urin dan kohenya menjadi bahan kompos. Nah, dalam setiap campaign kami juga sebutkan integrasi peternakan dengan pertanian. Kita tidak mengharapkan bertambahnya bobot daging ternak atau menambah kelahiran ternak kita. Kita selalu katakan kita setiap hari panen
Urin dan kohe. Urin dan kohe, masalah daging dan keturunan ternak itu urusan Tuhan, itu bonus. Untuk petani itu bonus. Yang penting ada yang kita panen setiap hari untuk dilakukan biodinamik composting. Saya pikir sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau kita diskusi dengan sahabat-sahabat lain, dipersilakan. Iya, baik kepada peserta webinar, apabila ada hal yang ingin dipertanyakan atau diskusi, dipersilahkan untuk chat di kolom komentar maupun untuk menyalakan mikrofon secara langsung. Yang penting dalam processing biodinamik composting tadi adalah bahwasanya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Itu sebab kita selalu memakai tenda ataupun terpal untuk menutup proses composting tadi. Ini selalu kita tutup. Yang penting sekali lagi saya ingatkan, tidak menggunakan terpal plastik berwarna hitam. Yang berwarna orange silahkan, biru, orange silahkan. Dan lama fermentasi kompos tadi adalah 40 hari. Ingat, kompos yang kita pakai mau dicampur oleh tanah hitam silahkan. Ini 2 tahun tanah tidak perlu kita nutrisi atau treatment nutrisi. Untuk tanah tadi nggak perlu lagi. Hanya kita perlu bagaimana maintenance tanaman kita. Jangan berpikir, wah ini bedengannya sudah kita perlu kasih nutrisi, pupuk ini, pupuk ini. Nggak perlu lagi. Composting tidak butuh nutrisi selama 2 tahun selama kita pakai standar yang kita sampaikan tadi. Hanya perlu bagaimana menutrisi tanaman, itu saja. Maintenance tanaman. Ada kawan-kawan yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan kepada peserta apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menyalakan mikrofon atau chat di kolom komentar. Jadi proses kegiatan the biodynamic composting ini sudah dilakukan di negara-negara semenanjung ya. Jadi saya pikir saya masih belum melihat kegiatan ini dimasalkan atau belum kegiatan massal oleh petani. Saya masih lihat ya masih sebagian kecil lah, baik orang per orang maupun kelompok tani masih kecil sekali lah angkanya saya perhatikan yang menggunakan biodinamik composting tadi. Karena ini kita bicara peternakan yang terintegrasi dengan pertanian, sebenarnya ada hal lain lagi. Kalau kita mau memuliakan composting tadi adalah dengan mencampur limbah organik yang kita chopper, kita campurkan dengan kohe tadi, dengan urin, kita aduk. Ingat, setiap ketebalan 15 cm kita siram dengan ekoenzim. Apakah ekoenzim langsung? Silahkan. Atau ekoenzim yang dicairkan 1:300 silahkan. Yang manapun jadi. Yang penting ini kita siramkan setiap ketebalan 15 cm. Mau setinggi apa silahkan. Yang penting kemampuan terpal untuk menutup proses composting ini cukup. Dan berharap dari sini petani mengikut teknik-teknik seperti ini yang sudah umum dilakukan oleh negara-negara di semenanjung. Nah, kita harus berbuat seperti ini. Tidak lagi mengandalkan apa itu dolomit, tanah begini, tidak lagi mengandalkan ini, tidak lagi begini. Jadi kita sudah punya teknik tersendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di areal tanaman keras, silahkan ditanam di sekitar pengakaran atau lebih kurang 50-80 cm dari batang bawah ditanamkan, silahkan. Yang terbaik memang harus ditanam karena menghindari paparan sinar matahari yang mampu membunuh bakteri. Atau mau diencerkan, disiramkan ke pengakaran bagian bawah, silahkan. Composting tadi kita encerkan, kita siramkan ke tanaman, silahkan. Nah, interval penyiraman atau interval penyiraman atau interval aplikasi composting tadi bagaimana? Silakan bebas, karena kita nggak kenal di sini overdosis. Silakan mau 1 kilo per pohon, silakan.
Mau setiap hari disiram silahkan, nggak ada masalah. Kita nggak takut ini overdosis. Jadi ini sementara yang bisa saya sampaikan ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Karena waktu masih tersedia, bagi peserta yang apabila ingin ditanyakan, boleh langsung chat di kolom komentar atau langsung menyalakan mikrofonnya begitu. Kebetulan di Desa Muara Asri dan Pangkal Mas Mulya sepertinya sedang hujan deras begitu, Pak. Jadi untuk koneksi internetnya juga sedikit terganggu. Nah, di sini ada saya baca pembuatan kompos dari kotoran ternak dan POC. Nah, POC ini adalah pupuk organik cair. Jadi kita ada membuat pupuk organik cair yang kita sebut dengan pupuk organik cair relawan ekoenzim Indonesia ya. Bagaimana teknik membuat POC ini? Dalam kesempatan yang lebih lapang nanti akan kita sampaikan, karena ada beberapa macam sayuran yang tidak mungkin tergantikan atau tidak punya substitusi dengan sayuran lain. Umpama ada kangkung air, kacang panjang, nenas, mangga, pepaya, buah semangka atau melon, kemudian tepung, ragi tape, kemudian air leri, kemudian ada usus ikan nila tanpa empedu. Ini kita fermentasi selama 45 hari. Ini juga boleh diganti sebagai pengganti ekoenzim tadi. Ini juga cukup bagus. Karena lengkap di sini ada asam amino yang akan terkandung di dalam composting yang akan kita produksi nanti. Halo? Bisa join dengan suara saya? Ya, sudah jelas Pak suaranya. Nah, jadi tadi kita sebutkan tadi, silahkan berbuat. Nah, bagi sahabat-sahabat yang merasa belum sempurna, merasa kurang jelas, silahkan catat nomor kontak dan WA saya atau Telegram saya. Kita bisa diskusikan lebih matang lagi mungkin di kesempatan setelah virtual meeting ini ya. Nomor saya adalah 0821 6011 3688 dengan Batara Surya ya. Sekali lagi 0821 6011 3688 dengan Batara Surya. Terima kasih informasinya Pak. Mungkin nanti kan webinar kali ini juga kebetulan kami merekamnya dan akan diupload ke YouTube KKN begitu. Mungkin nanti untuk masyarakat yang belum bisa bergabung bisa menontonnya terlebih dahulu untuk penyampaian materi, dan apabila ada yang ditanyakan kami akan menginformasikan untuk menghubungi Bapak, begitu nih Pak? Siap, saya siap, nggak ada masalah, saya siap. Kalau bicara pertanyaan saya masih siap, nggak ada masalah, cuma jangan sempat ada pertanyaan basic pendidikan Bapak apa ya, lucu, nggak linear sama sekali. Orang ekonomi tiba-tiba ada di dunia pertanian. Jadi kita nggak boleh idealisme sekali ya, kalau Pak Ekonomi urusannya kayak ekonomi. Nggak, saya fokus beberapa tahun terakhir ini di pertanian dan menimba ilmu dari kawan-kawan yang dari luar. Jadi seperti biodynamic composting ini adalah hasil pengamatan dan kunjungan saya ke negara-negara semenanjung, terutama di Malaysia yang sudah umum menggunakan teknik biodynamic composting ini. Mari kita coba, memang hasilnya luar biasa. Pada kebun atau demplot pertanian kita di pinggiran Medan, kita mampu, di luar Medan ya maksud saya, kita mampu menghasilkan pisang barangan, pisang khas kota Medan, yaitu 3,6 kg sampai 4 kg per sisir, dan jumlah sisirnya antara 9 sampai 12 sisir. Tanpa pupuk sintetis, tanpa pestisida sintetis, tanpa fungisida sintetis, hanya mengandalkan ekoenzim dan biodynamic composting. Pada tanaman jagung, kemampuan klobot untuk menahan tumbuh kembangnya jagung tidak mampu klobot
merekah, jagung keluar dari kelobotnya. Jadi seperti ini hal-hal yang luar biasa nanti akan kita tampilkan, dan adik-adik yang ada di Lampung ya, yang saat ini KKN, jadilah ujung tombak menyampaikan hal ini. Lanjut nih. Baik, apakah materi yang disampaikan sudah dirasa cukup, Pak? Sudah, saya kira cukup. Nanti mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya. Mungkin akan kami segera buka untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan untuk peserta webinar, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menyalakan mikrofon atau chat di kolom komentar begitu. Akan ada pertanyaan, Pak. Ini dari saudara Yuni. Silahkan, Yuni, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya, baik. Sebelumnya selamat siang, Bapak Surya. Iya, saya Yuni, Pak. Izin bertanya, kalau tadi sepertinya yang disampaikan itu kambing ya, Pak, untuk kotoran kambing itu. Kalau untuk sapi apakah sama ya, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya Pak dalam pengomposan itu ada lalat, kemudian ada belatungnya begitu, Pak. Nah, itu cara menghindarinya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Mediator bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Silahkan. Saya jawab langsung ya. Ini Iya. tadi katakan fokus ke kambing. Bukan fokus ke kambing, maksudnya kotoran hewan terbaik itu ada di ternak kambing, karena dia proses pencernaan terbaik sehingga kotorannya itu bulat-bulat, menunjukkan dia salah satu hewan yang memiliki pencernaan terbaik. Kalau mau pakai kotoran sapi, monggo silahkan, nggak ada masalah ya. Silahkan mau pakai sapi, mau pakai kohe ayam, silahkan. Nah, sekali lagi tekankan, kohe mentah, kohe masak itu nggak ada. Hanya kohe yang belum difermentasi ini luar biasa, mengandung potensi jamur dan bakteri. Katakan pada kohe ayam itu ada jamur bakteri virus antraks atau virus ya, bukan bakteri, virus antraks itu yang langsung mampu merusak tanaman kita. Kemudian menghindarkan lahirnya, katakan maggot, belatung atau ulat, ya tergantung dari untuk fermentasi biodinamik composting tadi. Makanya saya bilang tolong tutup total semuanya, tidak terkena cahaya matahari, tidak terkena air hujan, tutup ya, mungkin diganjal pakai balok kayu atau batang pohon atau batu. Panjang dia tertutup tidak akan lahir. Demikian Mbak, dilanjut silakan. Baik, terima kasih Pak. Apakah sudah terjawab Mbak Yuni? Semoga jawabannya sudah terjawab ya dan membantu. Silakan untuk peserta webinar yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar atau menyalakan mikrofon secara langsung. Mungkin dari masyarakat di Muara Asri atau Pangkal Mas Mulya, bagaimana Pak? Sepertinya belum ada pertanyaan lagi Pak. Nanti mungkin setelah kami selesaikan sesi yang ketiga, akan kami buka sesi tanya jawab lagi untuk materi 1, 2, dan 3. Monggo, Mungkin, monggo, nggak ada masalah, monggo, silakan. Saya akan tetap stay di sini. Mungkin dicukupkan terlebih dahulu untuk sesi 1. Terima kasih untuk penyampaian materi dari Pak Batara. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.
Kemudian akan kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu mengenai sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. Materi akan disampaikan oleh Ibu Dian Astuti, atau yang akrab disapa dengan Bu Dian. Beliau merupakan Koordinator Lapangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pusat Inovasi Agroteknologi atau PIAT UGM. Apakah Bu Dian sudah bersama kami? Selamat siang, Bu. Iya, siang. Iya, Kedengaran nggak, Mbak, suara saya? Iya, apakah sudah bisa ditampilkan materinya? Oke. Iya, kami persilahkan, Bu. Sudah terlihat belum ya, Mbak? Sedang proses, Bu, sebentar. Oke. Oh ya, sudah. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul ya, Mbak ya? Ya, sudah, Bu. Sudah, oke, bentar. Ya. Saya bukain. Ya, selamat siang teman-teman KKN virtual dan Bapak Ibu dari mana? Lupa saya, Mbak, namanya. Dari Desa Muara Asri dan Pangkal Mas Mulya, Mesuji Timur, Bu, Lampung. Oh iya, dari Muara Asri sama Pangkal Mas Mulya. Oh, sama yang Mas Mulya ya. Iya. Jadi ini ceritanya saya cuma ngobrol-ngobrol aja tentang sharing sistem pertanian terpadu. Jadi selama ini kan kita fokusnya hanya di sistem tanaman pangan saja, tetapi tanaman peternakan kadang sering terlewatkan. Padahal kan peternakan juga menyumbang devisa negara, bisa salah satunya dari ayam, itu kan kayaknya sudah ekspor ke luar negeri, sehingga kita harus patut berbangga dengan itu. Kebetulan kita juga banyak perkebunan kelapa sawit juga yang ada di Indonesia, dan dia juga bisa diekspor sampai ke luar negeri juga, dan kita harus bisa memanfaatkan dari limbah-limbah kelapa sawit itu untuk ternak-ternak kita, jadi untuk efisiensi pakannya. Ini yang pertama itu tentang penggunaan lahan yang digunakan secara terpadu untuk meningkatkan produktivitas, keuntungan petani, dan juga untuk mempertahankan kesinambungan dan kelestarian pertanian. Itu ada macam-macam modelnya, ada yang model agroforestry, ada yang model mixed cropping atau sering disebut juga dengan tumpang sari, ada juga yang sering disebut juga dengan integrated farming for sustainable agriculture. Jadi ini campuran antara peternakan, pertanian, dan juga kehutanan biasanya yang ketiga ini. Sedangkan kalau yang agroforestry itu adalah dia mix antara tanaman hutan dengan tanaman pangan. Kalau mixed cropping itu biasanya dari tanaman pangan pohon dan tanaman pangan yang merambat. Nah, ini contoh peternakan ayam, dia ada di daerah di tengah kebun karet, ini kayaknya di Malaysia. Kemudian ini tentang peternakan lebah, dia ada di kebun jambu mete, jadi kita bisa memanfaatkan itu juga. Kalau yang ini, yang tumpang sari kacang gede, ketela pohon dan rumput, itu biasanya dia dilakukan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Itu karena di sana itu musimnya kemaraunya lumayan panjang, sehingga mereka biasa memanfaatkan model tumpang sari kacang, ketela, dan juga rumput. Nah, tadi kemarin Mbak Prisil itu menyampaikan tentang sistem integrasi sawit dan sapi. Itu jadi ceritanya dia adalah memanfaatkan si ternak sapi itu bisa digunakan sebagai tenaga kerja pengangkutnya, bisa juga dia bisa digunakan untuk pupuknya, baik itu dari urin sapinya maupun dari kotoran ternaknya. Biasanya dia diintegrasikan antara kebun kelapa sawit, kemudian sapinya bisa dimasukkan ke dalam lahan di kebun kelapa sawit itu. Nah, apa yang ditakutkan biasanya di sistem Siska itu biasanya karena jangan-jangan nanti sapinya makan kelapa sawitnya, jangan-jangan sapinya nanti makan daunnya, jadi nanti merusak si tanaman intinya. Itu sehingga diperlukan sebuah manajemen biar kita bisa memanfaatkan limbah dari sawitnya dan kita bisa memanfaatkan pupuk dari si ternak sapi itu sendiri. Ini adalah produk limbah tanaman olahan kelapa sawit, itu biasanya ini kemarin teman-teman dari penelitian, jadi dia
punya limbah itu kalau daun tanpa lidi itu bisa produksinya bisa 1 ton lebih per hektar per tahunnya, kemudian pelepahnya bisa sampai 6 ton, kemudian tandan kosongnya bisa sampai 3 ton, kemudian untuk serat perasannya bisa sampai 2 ton, solidnya bisa sampai 4 ton. Jadi ini adalah sebuah potensi yang amat besar bisa digunakan untuk bahan pakan ternak. Ini adalah biasa kegiatan yang ada ini, kebetulan dia ada di PTPN 5 di Seirokan Hulu Riau. Jadi yang sudah mengaplikasikan seperti ini itu kebetulan di PTPN 5 sudah mengaplikasikan ini. Biasanya ini yang ditakutkan kalau sapi dimasukkan di kebun kelapa sawit itu biasanya jangan-jangan nanti ternaknya menginjak-injak tanaman utamanya. Bisa juga nanti injakan kakinya itu membuat tanah menjadi padat. Bisa juga jangan-jangan nanti kalau musim kemarau pakan daun yang ada di kelapa sawitnya dan dapat menurunkan produktivitas dari tanaman utamanya itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mengatur manajemennya. Bisa dengan memasukkan jumlah sapi yang sesuai dengan ukuran kebun kelapa sawitnya. Nah, ini adalah manajemen kelapa sawitnya. Itu biasanya si ternak sapi itu dimanfaatkan untuk mengangkut tandan buah segarnya. Biasanya kalau jalannya menanjak itu nanti dikasih gendongan seperti ini. Tapi kalau dia lahannya itu rata, itu biasanya digunakan dengan menggunakan gerobak yang ditarik dengan sapi untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawitnya. Nah, ini adalah untuk ternak sapinya. Biasanya dia digembalakan itu pada pagi hari. Kemudian nanti dia sore atau malam hari biasanya dikandangkan. Tujuannya kenapa ini harus dikandangkan? Karena kita biar bisa memanfaatkan si kotoran sapi yang malam hari itu untuk diolah menjadi biogas. Sehingga di perkandangan itu ketika kita susah untuk mendapatkan listrik dari biogas itu kita dapat menyalakan dengan menggunakan generator berbahan baku dari biogasnya. Kemudian petani yang panen buah sawit itu biasanya sapinya itu dilepas, dia nanti makan rumput, kemudian dari rumput-rumput yang ada di bawahnya itu kita paling enggak sudah membersihkan gulmanya, jadi di pengiritannya di situ. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini biasanya sapi dikandangkan, itu nanti kalau sudah sore nanti dikandangkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan si kotoran ternaknya untuk dimanfaatkan menjadi biogas. Sedangkan pelepah sawitnya itu bisa kita cacah, bisa kita giling, dan kita campur dengan menggunakan fermentasi pakan. Atau sering disebut juga kalau kita menamakannya burger pakan sapi. Jadi kalau daging sapi digunakan burger, sapinya juga makan burger. Nah, ini komposisi pakannya. Jadi dia kita buat untuk kadar protein 12%, sehingga kita membutuhkan pelepah kelapa sawit sebagai sumber hijauannya, kemudian bungkil inti sawit itu adalah sebagai sumber proteinnya, kemudian bisa kita memanfaatkan si lumpur sawitnya, kemudian ditambahkan dengan dada padi. Ini saus burger pakan itu biasanya kita memanfaatkan yang namanya E4 kalau biasanya. Kemudian tetes tebu itu nanti bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya di sana susah mendapatkan tetes tebu, bisa diganti dengan air gula. Kalau mineral mix ini biasanya di toko-toko pertanian itu sudah banyak. Kemudian kita tambahkan dengan garam. Ini biasanya difermentasi sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, dimasukkan ke dalam tong, itu bisa dimanfaatkan untuk pakan. Nah, ini adalah model penanaman kebun kelapa sawitnya, itu ada macam-macam, ada yang model jajaran genjang, ada juga yang modelnya kotak seperti ini. Jadi kalau jajaran genjang, itu dia punya keuntungan karena letaknya yang berseberangan seperti ini, biasanya nanti intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam tanah itu cenderung lebih luas dibandingkan yang model kotak seperti ini. Ini apa? Halo Bapak. Mohon maaf, Bu Dian. Mohon maaf interupsi, ini sepertinya slide-nya masih di slide 6, Bu. Belum terganti. Slide 6. Bentar. Yang ya, masih di manajemen kelapa sawit. Masih di mana? Saya lihat. Masih di slide ke-6 yang manajemen kelapa sawit. Belum terganti sepertinya. Oke, bentar. Sampai ini ya, Mbak ya?
Iya, Oh iya, Bu. ya, ini adalah gambar untuk sapi yang bisa digunakan untuk alat angkut. Kemudian kalau misalnya daerahnya terjal, itu biasanya alat angkutnya itu dilakukan dibebankan di punggung ternak sapinya. Tapi kalau misalnya itu lahannya itu datar, itu biasa menggunakan model gerobak yang ditarik dengan ini bisa memuat sekitar 300-an tandan buah segarnya atau TBS-nya. Nah, jalan ya Mbak ya presentasinya. Halo? Nah, ini yang untuk manajemen Iya, ternak sudah, Bu. sapinya. Sudah Jadi biasanya terganti sapi slide-nya. digembalakan, itu dia pagi hari, kemudian nanti dipanennya itu dimasukkan di dalam sore atau malam hari. Tujuannya adalah untuk mendapatkan biogas. Nah, ini adalah campuran pakannya. Biasanya karena kebetulan di sana itu mungkin banyak ya limbah-limbah kelapa sawit, kita berusaha untuk membuat pakan sendiri dengan kadar protein sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Kita bisa memanfaatkan pelepah kelapa sawitnya dengan bungki inti sawit, kemudian solid atau lumpur sawitnya bisa kita tambahkan dengan dedak. Kemudian untuk yang saus burger pakan itu bisa diganti dengan E4, kemudian untuk molasses itu bisa diganti dengan air gula. Sedangkan kalau mineral mix itu biasanya dia sudah pabrikan, jadi bisa juga nanti dibeli di toko-toko pertanian. Kemudian garam ini bisa digunakan yang garam yang kasar, garam krosok kalau istilahnya, kalau yang di Jogja itu nanti bisa dicampur, kemudian difermentasi selama 1-2 minggu, kemudian baru diberikan pakan kepada ternaknya. Ini adalah model penanaman kelapa sawitnya. Mungkin kalau yang di sana yang jajaran ginjal apa yang bujur sangkar ya Pak ya? Halo? Ini adalah model penanaman kelapa sawitnya. Jadi ada yang model bujur sangkar, ada juga yang model jajaran genjang. Jadi biasanya kalau yang bujur sangkar itu dia mempunyai keunggulan karena dia populasi tanamannya itu biasanya cenderung lebih banyak dan setiap individu dari tanaman itu akan mendapatkan penyinaran yang lebih optimal karena antara tanaman satu dengan tanaman lain itu biasanya tidak saling menghalangi. Kemudian angin juga dapat sirkulasinya juga akan lebih baik sehingga biasanya kalau sapi diletakkan di situ dia cenderungnya lebih banyak rumputnya karena kalau di bawah tegakan itu banyak sinar matahari yang masuk, biasanya kemungkinan rumputnya juga lumayan banyak. Nah, ini dampak ternaknya ketika kita ada kelapa sawit, kita punya ternak, yaitu adalah salah satunya adalah meningkatkan pendapatan petaninya, kemudian dia tersedia stok dagingnya, kita juga punya pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk cair. Pupuk kandang dan pupuk cair ini bisa dimanfaatkan dari yang tadi ternak dikandangkan ketika malam hari, itu kan bisa ditampung dan bisa dikoleksi antara pupuk kandang dan pupuk cairnya. Dan kita juga bisa mendapatkan energi dari gas bionya dengan menggunakan biogas untuk mencacah rumputnya, untuk mencacah pelapahnya, itu digunakan untuk pakan ternak itu sendiri. Nah, ini penelitian dari teman-teman di peternakan, itu dia mengintegrasikan sawit dengan sapi itu di daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jadi dia menggunakan model blok dengan rata-rata luas lahan 16,94 hektar. Kemudian jumlah sapi yang digembalakan ada 112 ekor. Kemudian umur sawitnya itu sekitar 9 tahun. Dia dilepasnya biasanya per petak itu 1-2 hari, kemudian dilakukan proses pemindahan per petaknya, kemudian diamati pakan apa saja yang dimakan oleh mereka dan apa sih pakan itu yang dimakan oleh mereka, gimana kandungan nutrisinya. Ini jadi dia dari kita mengamatinya dari yang bagian tengah ataupun dan juga di bagian pinggirnya. Jadi bagian pinggir itu nanti suhunya berapa, bagian tengah itu suhunya berapa, kemudian intensitas cahaya yang masuk itu berapa, itu kita coba amati, kemudian kita analisis jumlah pakannya. Jadi ternyata kalau rumput ataupun semak-semak yang ada di daerah pinggir itu dia cenderung lebih tinggi Pak produksinya karena mendapatkan intensitas cahaya matahari atau penyinaran yang lebih optimal daripada kalau yang di tengah. Kalau yang di tengahan biasanya sudah agak rimbun sehingga sinar matahari agak susah masuk. Nah, biasanya seperti ini. Kemudian pemanfaatan untuk ternaknya biar bisa kontinu, kita bisa saling
berkesinambungan itu biasanya persentase pemanfaatannya itu adalah 59%. Jadi karena ternak itu juga pinter Pak, kalau dilepas dia mesti nyari yang muda dan nyari yang enak rumput-rumputnya. Kalau rumput yang sudah kering atau rumput yang sudah tua itu biasanya ditinggal oleh si ternak itu. Dan dia ketika dia lokasi itu digunakan untuk mengeluarkan urin ataupun juga fesesnya, itu biasanya dia nggak mau. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ dia nggak mau makan. Dia cari yang bersih dan terhindar dari jalan ataupun dari kotorannya dia. Nah, ini adalah untuk kapasitas tampungnya. Biasanya itu sekitar 1 hektar per tahun, itu biasanya 1 unit ternak, tetapi bisa juga nanti kita atur biar kita mendapatkan hasil dari produksi tanaman utamanya optimal, kita mendapatkan ternak sapinya juga optimal. Ini biasanya ragam vegetasi atau jenis tanamannya itu ada rumput, ada FOB atau semak-semak, kemudian ada juga legum, dan yang paling banyak itu biasanya di daerah tengah itu adalah paku-pakuan. Nah ini tanaman-tanamannya yang biasa ada di perkebunan kelapa sawit. Ini yang seperti ini biasanya kalau kita namanya rumput gajah mini, Axonopus compressus. Kemudian ini rumput Brachiaria, ini adalah Paspalum conjugantum, itu biasanya kita menamakan rumput kerbau. Kemudian ini adalah FOB atau legum, yang ini adalah sentro. Kemudian kalau yang di sana ada legum cover crop-nya Arantis pitoi, itu bisa juga digunakan. Kemudian ada Chrysopogum. Kemudian ini ada Argyratum. Argyratum itu biasanya kita menamakannya bandotan. Kemudian yang di bawah sendiri itu adalah jenis pakis-pakisan. Ini biasanya yang paling banyak di daerah kebun kelapa sawit yang bagian tengah. Nah, ini jadi di hasil penelitiannya si Setiawan itu dia bercerita kalau ternyata di wilayah tengah itu kandungan protein kasarnya pada hijauan makanan ternaknya itu dia lebih tinggi dengan serat kasar yang rendah. Karena apa? Karena intensitas cahaya matahari yang masuk di bagian tengah itu cenderung lebih rendah, sehingga biasanya pertumbuhan si tanaman itu untuk menjadi lebih tua itu biasanya lambat, tetapi produksinya dia rendah karena jumlahnya cuma sedikit yang bisa hidup di sana. Kemudian untuk konsumsi hijauannya itu biasanya yang paling banyak dimakan sama ternak itu adalah yang di bagian pinggir dibandingkan yang bagian tengah. Karena tipikal ternak itu biasanya ketika dilepas dia muter-muter dulu, lihat kondisi, kemudian baru dia mencari titik untuk mencari makannya. Kemudian dari sisi kecernaan, karena konsumsi hijauan pakannya juga rendah, sehingga di bagian tengah itu kecernaan pakannya juga rendah. Begitu juga di kapasitas tampungnya, biasanya kapasitas tampung itu berpengaruh di proses konsumsi pakannya. Jadi semakin rendah konsumsi pakannya, itu biasanya kapasitas tampungnya itu juga lebih kecil. Ini datanya yang saya dapat. Data lama kayaknya tahun 2013, jadi luas kebun kelapa sawitnya sekian, kemudian dari luasan kebun kelapa sawit ini berapa ekor sih sebenarnya yang bisa dimasukin ternak, terus pendapatannya berapa sih kalau misalnya dengan adanya kebun kelapa sawit diintegrasikan dengan ternak sapi. Nah, mungkin itu Mbak sekilas tentang sistem integrasi sapi dan sawit. Baik, terima kasih Bu Dian untuk penyampaian materinya. Mungkin kita langsung lanjut saja untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan untuk peserta boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar chat atau menyalakan mikrofonnya secara langsung begitu. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Bu. Ini monggo Pak. Ya, sebelumnya karena di wilayah kami terbagi jaringan, jadi kami harus keluar masuk. Ini jelas enggak suaranya? Cukup jelas Pak. Bisa terdengar. Ya. Jadi untuk pemateri pertama yang jelas kami belum bisa fokus karena jaringan tadi. Yang kedua ini kami bisa menerima. Intinya bagaimana caranya dalam usaha
itu baik dari sawit semua meningkatkan perekonomian. Yang ditanyakan masalah sampaikan peternakan dua sistem ya, jadi satu kegiatan banyak penghasilan, dari sawit dapat hasil, dari ternak dapat hasil. Nah, tetapi kalau di desa Muara Asri tentunya itu sangat susah sekali karena kebun sawitnya itu tidak terlalu luas, jadi dia rata-rata 1 hektar, terus kemudian selang lagi tanaman lainnya, baru lagi sawit lagi. Jadi kan kalau di sistem seperti itu susah masuk ke sawit. Akhirnya cara yang dilakukan adalah berem kandang seperti yang di belakang kami ini. Kebetulan kami pas juga di kandang, jadi seperti inilah modelnya. Nah, tetapi untuk pemanfaatan pupuk kandang dan mungkin air urinnya, ini untuk keterbatasan masyarakat desa Muara Asri yang jelas dia masih susah untuk menggunakan pupuk kandang atau air urinnya. Bahkan kami sendiri sebagai kepala desa di Muara Asri ini sudah menyosialisasikan untuk urinnya, karena di kandang kami sudah kami siapkan tabungan air urinnya, jadi saya persilakan untuk mengambil gratis. Tetapi masih juga sedikit peminat. Sedangkan kami sudah uji coba sendiri di sawah sendiri, hasilnya sangat bagus, dan itu selalu saya sampaikan baik di dalam musyawarah, rapat di balai desa ataupun di tempat-tempat pertemuan. Nah, ini masih sangat pengalaman daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau untuk paparan satu, kami promosikan karena di desa sendiri sangat kurang sekali peminatnya, akhirnya kami sosialisasikan ke luar desa. Nah, kemarin dari penampungan kotoran sendiri kami kemarin bongkar, itu belum genap 1 tahun aja sudah mendapatkan 600 karung dengan harga sampai di lokasi 20.000. Artinya keuntungannya sangat besar sekali. Nah, tetapi itu kami menjualnya masih ada kisaran, kalau dihitung kilometer paling dekat bisa 20 sampai 30 kilo. Orang-orang petani-petani sawit yang sangat jauh itu malah dia tertarik dengan sistem pupuk kandang. Untuk wilayah desa sendiri masih sangat susah sekali untuk mensosialisasikan, sedangkan kami sendiri sudah sering kali mensosialisasikan. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa tertarik dengan sistem pemupukan pakai pupuk kandang, sehingganya bisa banyak mengurangi kebutuhan atau modal, untuk mengurangi modal, sehingganya masyarakat bisa menggunakan pupuk kandang atau urin yang sudah kami siapkan. Kalau pupuk kandang terang-terangan kami selalu sampaikan ke masyarakat peminat itu tidak ada minta, nggak boleh minta. Kalau pupuk kandang harus beli 1 karung, kalau mau ngarumin sendiri 10.000. Tapi kalau untuk urin kami sosialisasikan sampai kami berikan gratis, tinggal ngambil aja. Itu masih juga susah di sini. Sedangkan kami sudah uji coba, tahun kemarin kami berhasil. Kami mulai pakai aplikasi itu lagi. Tapi masyarakat belum juga bisa menerima. Nah, ini mungkin bisa lebih disosialisasikan lagi, dibantu dari teman-teman mahasiswa ini, supaya bagaimana caranya masyarakat bisa tertarik dengan sistem atau pola yang seperti itu. Paling tidaknya bisa mengurangi pupuk kimia, bisa mengurangi modal, dan hasilnya juga tidak kalah dengan yang lainnya. Itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Mungkin dari Ibu Dian atau dari Pak Batara Surya ingin menanggapi terkait permasalahan yang dialami oleh masyarakat Muara Asri khususnya. Silakan Pak, Bu. Oke, bisa dengar join suara saya? Bisa Pak, Siapa? sudah masuk. Oke, dengan Pak Kades tadi ya. Iya. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak? Apa kabar ini? Kabarnya Oke Pak, dengan saya Batara Surya. Nah, ini persoalan klasik ya. Persoalan klasik merubah set petani dari pupuk sintetis ke pupuk organik ini memang perlu kesabaran tingkat dewa nih, tingkat tinggi. Jadi kita tidak usah bosan, terus. Nah, beda hasil pupuk sintetis dengan pupuk organik adalah pupuk sintetis bekerja dengan cepat dengan hasil yang maksimal. Sementara pupuk organik bekerja secara perlahan melewati proses dan hasilnya juga maksimal. Jadi ke Pak Kades, kalau boleh saya sarankan, tadi saya sampaikan ada namanya teknik atau processing biodinamik composting, bagaimana urin dan kohe sapi tadi kita fermentasi dengan ekoenzim ya. Larutan ajaib kita fermentasi ekoenzim sebagai decomposer. Jadi kita aduk ini kohenya, nggak usah lagi dikasih gratis Pak. Masyarakat ini kalau gratis anggap enteng dia. Ya. Jadi kohe dengan urinnya kita aduk. Kalau perlu ditambah sekam mentah ya, sekam padi mentah atau kulit padi yang mentah kita aduk. Nah perbandingannya berapa? Bebas Pak, nggak pakai aturan, nggak pakai formula tertentu. Diaduk setiap ketebalan 15 cm kita siramkan ekoenzim yang sudah dicairkan 1 liter ekoenzim dan 300 liter air ini kita siramkan. Demikian lapis per lapis sehingga membentuk gunungan yang kita tutup dengan terpal bukan berwarna hitam. Nah, kalau ini sudah kita buat, kita packing atau kita karungkan, itu 10 kilo saya sendiri Pak ya, saya sendiri itu jual di angka 75.000 per 10 kilo. Menggiurkan kan? Nah, coba ini diikuti oleh masyarakat sebagai warga Pak Kades. Nah, kita coba untuk melakukan kegiatan processing biodinamik composting, jadi kohe dan urin tadi sekaligus kita fermentasi dengan sekam padi atau dengan bahan-bahan limbah organik lainnya yang menjadi tambahan masukan atau peningkatan ekonomi daripada warga. Nah, kalau sudah dalam bentuk packing, itu biasanya orang berlomba beli loh Pak. Pasti beli. Wah, di sana komposnya bagus, wah di sini bagus. Dikasih yang mentah malah nggak laku. Nah, ketika sudah jadi dia dalam bentuk packing, kita jual, wah, yakin Bapak laku Pak. Tidak bisa dipakai sendiri oleh petani untuk lahan pertaniannya. Kalau kita aplikasikan ke lahan pertanian dalam bentuk bedengan, 2 tahun kita tidak perlu berpikir bagaimana meningkatkan kesuburan tanah. Nggak perlu apapun, asupan apapun, nggak perlu aplikasi apapun untuk menaikkan kesuburan tanah. 2 tahun loh Pak. Iya. Nah, kita hanya berpikir bagaimana meningkatkan kesuburan tanaman, merawat tanaman. Jadi, saran saya ke Pak Kades, ajak masyarakat melakukan composting atau biodinamik composting dengan bahan urin dan kohe sapi tadi. Lebih berdaya manfaat, lebih ekonomis untuk kita jual. Nah, apa itu ekoenzim? Tadi sudah saya terangkan, adalah fermentasi dari limbah organik, limbah sayur, limbah buah, dengan molase atau sari tetes tebu, dan air 10 liter. Saya ulangi lagi, 1 kilogram molase, 3 kilogram limbah sayur atau limbah buah, kemudian 10 liter air. Ini kita fermentasi 90 hari
Ini bisa menjadi decomposer, pengurai daripada composting tadi Pak. Yakin Bapak, setelah umur 40 hari, ini kompos bergizi luar biasa loh Pak. Bergizi luar biasa. Bapak bisa jual atau manfaatkan di lahan pertanian penduduk. Sementara ini dulu Pak Kades. Begitu nih Pak, apakah sudah terjawab Pak? Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Fania. Nama saya Fania, izin bertanya nggih Budian. Kira-kira bentuk pengolahan kelapa sawit seperti apa? Dari pelepahnya, bungkil, dan bagian lainnya itu seperti apa? Supaya bisa diberikan kepada ternak. Begitu Budian, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, oke. Terima kasih Mbak Fania Talita Zafira. Jadi sebenarnya semua limbah kelapa sawit itu bisa diberikan kepada ternak, baik itu pelepahnya, itu bungkilnya, ataupun dari lumpurnya. Kalau untuk pelepahnya, biasanya karena pelepah itu kadang ada lidinya yang berbahayakan lidinya, karena itu juga lumayan tajam. Biasanya nanti pelepahnya itu digiling, Mbak. Digiling atau dicacah lembut, kemudian kita fermentasi. Karena pelepah itu biasanya kalau yang dicopot setelah panen kelapa sawit itu kan pelepah-pelepah yang sudah tua, sehingga kandungan seratnya juga lumayan tinggi. Untuk meningkatkan kandungan nutriennya, salah satunya dengan mecah si serat itu dengan model fermentasi. Jadi kalau untuk pelepah kelapa sawitnya sudah bisa digunakan, tandan kosongnya juga bisa digunakan, bungkilnya juga bisa, lumpurnya juga bisa. Jadi hampir semua dari pengolahan kelapa sawit itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Mungkin itu Mbak Fania. Terima kasih Bu, semoga sudah terjawab ya untuk Saudara Fania. Silakan untuk peserta webinar yang lain, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung ketik kolom komentar atau bisa menyalakan mikrofon secara langsung. Mungkin dari Pak Kades ada pertanyaan lagi Pak, atau ingin berkonsultasi atau berdiskusi? Monggo silahkan. Ya. Mungkin gimana ya, berdiskusi aja mungkin. Begini yang perlu saya sampaikan kembali, tentunya kami mempunyai pengharapan paling setidaknya penghasilan atau perekonomian daripada masyarakat desa kami ini bisa cepat meningkat. Dengan cepat meningkat, dan kami sudah berusaha menyampaikan atau memberikan sosialisasi bahwasanya usaha itu jangan hanya ketergantungan dengan satu usaha, tetapi bisa ditambah dengan usaha-usaha yang lain. Nah, karena masyarakat kami potensi atau kebanyakan masyarakat kami adalah bertani. Nah, rata-rata masyarakat kami ini belum terbiasa atau belum mau mencoba dengan bertani. Ini sebenarnya kan identik dengan peternakan ya, dengan memelihara ternak. Jadi pulang dari sawah bisa bawa rumput dan sebagainya. Akhirnya yang di sawah berhasil, ternaknya juga berhasil. Saya harapkan kan seperti itu. Tapi memberikan sosialisasi ke masyarakat kami ini sangat-sangatlah susah sekali. Karena apa? Kami memang sebelum menjabat sebagai kepala desa ini kami wira swasta, pengusaha. Ya, kami banyak usaha. Seperti ternak sapi juga, itu selalu kami kembangkan terus. Nah, kami mengajak ke masyarakat kami ini sedikit peminat. Padahal setiap kali acara, baik itu yang tidak ada hubungannya dengan peternakan sapi, selalu kami singgung. Nah, kira-kira dari mbak-mbak mahasiswa atau mas-mas ini yang membidangi bidang peternakan kan, nah paling setidaknya kalau memang corona ini sudah bisa selesai lah ya kan, artinya sudah tidak mengkhawatirkan lagi, bisakah untuk datang berkunjung ke desa kami? Paling tidaknya sama-sama kita memberikan sosialisasi.
sambil kita praktek lapangan kan seperti apa sih dan bagaimana sih hasilnya kan seperti itu. Karena kami terang-terangan dari perangkat desa sendiri atau saya pribadi ini kayak tidak dihiraukan. Kayak saya tidak dihiraukan apa yang saya sampaikan karena peminat dari tahun ke tahun itu cuma sedikit sekali peminatnya untuk menambah usaha dari petani mempunyai sampingan peternakan sapi kan paling nggak 1-2 aja lah, nggak harus banyak kan seperti itu karena sampingan, karena identik pertanian itu bagus dengan sampingannya beternak seperti ternak kambing, ternak sapi dan sebagainya. Tetapi itu sangat susah sekali. Nah, kalau memang tidak keberatan dan nanti corona ini sudah hilang dari muka bumi ini, paling tidaknya bisa berkunjung ke Desa Muara Asri, kita memberikan sosialisasi, kami ini bisa lebih mempunyai keinginan untuk menambah usaha gitu loh. Karena saya selalu sampaikan, kalau usaha kita cuma bertani, kita gagal di tani, nggak ada harapan lagi kan. Tapi kalau kita bertani juga, beternak iya, ya kan, usaha yang lain iya, gagal di tani masih ternak, ya kan, gagal di ternak tani. Syukur-syukur semuanya berhasil kan seperti itu. Nah ini sampai dengan saat ini, peminat kami padahal kami mempunyai tujuan paling tidaknya 50% lah. 50% warga kami ini memelihara sapi. Bahkan sampai saya sosialisasikan, saya kerjasama dengan perbankan, Bank BRI di sini, dia sanggup membiayai untuk peternakan sapi. Paling tidaknya buat anggota 20. Nanti diberikan dana KUR dan setiap 9 bulan sekali ataupun 1 tahun pihak bank ini sanggup, siap. Itu cuma membayar bunganya saja. Nah, bunga KUR itu kan sangat ringan sekali. Nah, sampai dengan saat ini bahkan sudah ada sekitar 5-6 bulan lah saya sosialisasi. Baru 5 orang yang mendaftar. Nah, berarti kan sangat kecil sekali keinginan daripada masyarakat saya ini untuk merubah perekonomian. Yang tadinya seperti ini, mbok ya ayolah. Karena kita ini sudah di daerah transmigrasi, ya kan, yang sudah jauh dengan keramaian, paling tidaknya kita ada peningkatan dalam perekonomian kan seperti itu. Nah ini masih sangat susah. Sampai saya mempunyai rencana atau keinginan seperti ini. Nah ini di belakang kami ini, kami baru ini untuk induan, kami minimal ini harus punya 10 ekor induan. Nah ini saya IB paling enggak bareng selisihnya cuma 1 bulan 2 bulan lah. Nanti kalau beranak semua itu dalam 1-2 bulan kan masih bisa kumpul itu. Nah ini mau saya lepas dari Tanggul sini ke Giring sampai ujung desa sana. Supaya apa? Supaya masyarakat ini kepingin. Ini masih dalam cita-cita saya. Mudah-mudahan terlaksana. Saya giring. Ya alasan kita giring, kita masukkan kandang tapi susah. Padahal tujuannya apa? Supaya dipamerkan ke masyarakat lah dari ujung desa ke ujung sini. Supaya apa? Mereka ini kepingin gitu loh. Ini sampai seperti itu langkah kami. Nah, dari urin sapinya, dari penjualan pupuk kandangnya, kami kemarin 12 juta jual dari kotoran kandang aja. Ini masih banyak lagi, kalau dikarungin mungkin ada 1000 karung. Nah, ini selalu saya promosikan. Bahkan saya buat YouTube, saya sebar luaskan, supaya apa? Supaya masyarakat ini bisa meniru apa yang saya kerjakan. Terutama masyarakat kami ini selalu saya sampaikan. Itu. Saya sampaikan supaya apa? Supaya ada penambahan penghasilan. Karena kalau cuma satu jurusan aja ya satu itulah jalan Tuhan memberikan rezeki ke kita. Tapi kalau banyak usaha, otomatis diberkati semua kan seperti itu. Dapat berkat semua karena Tuhan memberikan berkat itu kan melalui usaha kita. Nggak cukup kita hanya berdoa saja tanpa dikerjakan, tanpa ada kita pekerjaan, nggak ada ceritanya aja nggak ada. Tahu-tahu Tuhan kasih rezeki buruk di depan kita kan ceritanya aja nggak ada tanpa didasari dengan usaha. Makanya dengan cara-cara seperti itu kami sedikit sudah merasa kewalahan. Paling setidaknya dari rekan-rekan mahasiswa ini bisalah untuk kapannya bisa datang ke Desa Muara Asri untuk sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami sehingga masyarakat kami ini bisa berubah
Bukan hanya satu usaha yang saya minta. Bukan hanya satu usaha, tetapi banyak usaha. Paling tidak kalau tani ya identik dengan peternakan dan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Batara maupun dari Budian ingin menanggapi, silahkan, terkait permasalahan yang sudah dipaparkan oleh Pak Ades begitu. Mohon maaf Pak Batara, itu masih di mute suaranya. Oke, coba saya bicarakan Pak Kades dulu nih. Halo Pak Kades. Ya. Saya bangga dengan Pak Kades nih. Kalau ada 3.000 aja Kades di Indonesia seperti ini yang punya visi misi ke depan jauh, ini makmur Indonesia ini, bener. Amin, amin, amin. Saya punya pengalaman kalau pernah saya datang ke satu daerah, ketemu dengan kepala desanya untuk memasyarakatkan komposting, ekoenzim, dan teknik-teknik pertanian organik lainnya. Dia bilang apa? Kau belum lahir, saya sudah bertani. Jangan kau ajari saya, katanya. Wah, serem. Ini kepala desa loh yang ngomong. Tapi saya yakin Pak Kades enggak kan? Ya saya bangga dengan Pak Kades. Saya berdoa semoga apa yang menjadi visi misi Pak Kades memimpin desa bisa terwujud ya. Amin, amin ya Allah. Kemudian Pak Kades yang penting tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stuck, tidak ada kata menyerah sampai tubuh masuk ke liang lahat, terus gemakan apa yang menjadi cita-cita Pak Kades. Tuhan akan mendengar, mungkin belum hari ini dikabulkannya, mungkin besok dikabulkannya atau lusa. Tapi yakin tidak, yang niat baik itu tidak pernah akan berhenti. Tetap menjadi catatan amal ibadah di hadapannya. Ya Pak Kades ya, tetap semangat ya. Saya bangga dengan Pak Kades nih. Kalau ada pendaftar mau berkunjung ke daerah Pak Kades, saya mungkin orang pertama nih Pak. Tunggu selesai COVID. Terima kasih moderator. Iya, terima kasih Pak. Sama halnya seperti Pak Batara Surya, sebenarnya kami mahasiswa KKN juga ingin berkunjung ke sana, Pak. Karena sebelum corona ini kan kami memang sudah ditempatkan di Musuji gitu. Harapan kami memang bisa membantu masyarakat secara langsung. Tapi ternyata memang keadaannya tidak memungkinkan. Insya Allah kalau keadaan pandemi ini sudah selesai, semoga kita bisa berkunjung dan bertemu di sana, gitu, Pak. Amin, amin ya Allah. Ada juga ini balasan dari admin perindustrian dinas. Untuk merubah perilaku memang susah Pak Kades, tapi tetap semangat ya. Perlu komunikasi perubahan perilaku dan contoh langsung Pak, tetap semangat untuk Pak Kades begitu. Kemudian dari mahasiswa KKN kami juga berkomentar, keren Pak ceritanya. Semoga kelak mahasiswa KKN bisa mampir ke sana dan membantu. Semangat terus Pak Kades. Gitu. Ya. Baik. Sekian mungkin dari sesi yang kedua untuk pemaparan sistem integrasi sapi kelapa sawit. Apakah masih ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan? Saya persilahkan kepada para peserta untuk chat di kolom komentar atau menyalakan mikrofon secara langsung. Baik, sepertinya belum ada. Akan kami tunggu sampai berakhirnya sesi ketiga. Mungkin akan kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pengenalan desa apps. Materi tersebut akan disampaikan oleh Mbak Reski. Apakah sudah bisa dimulai? Halo, iya sudah. Suara Iya. saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Iya. Silakan, Ya, Mbak. kemarin saya juga sudah minta tolong oleh salah satu dari teman kalian untuk mempresentasikan. Kira-kira sudah siap belum ya? Kepada operator, apakah bisa di-present screen-nya? Silakan. Sambil menunggu, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk pembicara materi ketiga ini, biasa dipanggil dengan Mbak Reski, nama panjangnya Reski Putri. Dan beliau merupakan alumni penyuluhan dan komunikasi pertanian UGM angkatan 2016 ya, Mbak? Iya, baru saja lulus kemarin. Oh iya, alhamdulillah.
Sebentar masih proses. Oh iya, mohon ditunggu. Oh iya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Pak Kades Muara Kasih ya. Asri. Di sana apakah internet sudah berjalan dengan lancar, Pak? Apakah ada koneksi internet? Gimana Mbak? Oh ya, di wilayah Muara Asri itu internetnya sudah lancar belum nggih, Pak? Atau masih ada yang Di, susah sinyal? dibilang lancar ya lancar. Dibilang belum lancar, terbukti tadi kita mau masuk aja susah, ya kan? Pak? Nah, kalau di Balai Desa kita fasilitas sudah kita fasilitasi, ya kan? Tapi untuk di perumahan kita pakai jaringan yang model kita pakai ini apa? Kita 4G gitu. Kita pakai 4G. Oh iya, 4G. Oh iya. Untuk di sana untuk petani atau mungkin dari peternaknya sudah mempunyai HP smartphone atau mungkin HP Android semua Pak, atau mungkin ada yang belum mempunyai? Sebagian besar belum mempunyai, sebagian besar. Oh iya. Sebagian kecil sudah. Oh ya Pak, saya nanti di sini nanti oh ya, kaitannya nanti akan menyampaikan mengenai aplikasi Desa Apps Pak, mungkin bagi para petani atau mungkin dari perangkat desa bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu berjalannya peternakan atau mungkin pertanian di wilayah Mas Suci Timur, khususnya di Muara Asri, seperti itu Pak. Oh ya, untuk presentasinya belum muncul, mungkin Belum dari operator terlihat, apakah ada Mbak kendala? Yuni. Oh ya, enggak apa-apa, santai. Mungkin saya tanya dulu Mbak untuk mengisi waktu. Iya. Desa X itu aplikasi yang seperti apa ya Mbak? Dan bisa di-download di mana begitu? Oh iya, saya akan menjelaskan. Oh ya, menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi aplikasi Desa Apps ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Fakultas Pertanian UGM dan juga dapat diunduh melalui Google Play Store seperti ketika Bapak mengunduh aplikasi WhatsApp atau mungkin aplikasi YouTube di Google Play Store. Jadi tapi Desa Apps ini belum bisa diunduh di HP iPhone atau mungkin belum bisa diunduh di App Store. Jadi baru bisa diunduh di HP Android seperti itu. Jadi masih dikembangkan. Ini pertama dibuat tahun berapa ya Mbak aplikasinya? Oh ya, ini pertama kali dibuat di tahun 2015 dan sekarang kan sudah berkembang sampai saat ini. Jadi Fakultas Pertanian. Jadi Desa Apps ini juga dipegang oleh dosen Fakultas Pertanian UGM dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, kemudian dari Proteksi Tanaman yang mengurus bagian organisasi pengganggu tanaman, juga ada dari Perikanan, ada dari Ilmu Tanah, dan juga ada dari Budidaya Pertanian. Jadi lengkap, tidak hanya dari bagian tertentu saja. Selain itu juga nanti juga terintegrasi dengan dari kehutanan atau mungkin dari peternakan seperti itu juga bisa, tidak hanya pertanian on farm saja atau mungkin pertanian budidaya itu tidak itu saja, tapi juga luas seperti itu. Oh ya, mohon maaf saya belum bisa mempresentasikan melalui laptop saya karena laptop saya itu untuk presentasi itu bermasalah, jadi saya minta tolong untuk teman-teman KKN untuk mempresentasikan. Apa-apa Mbak? Oh ya. Masih reconnect sepertinya ini untuk operatornya. Ya, Mbak Yuni juga itu. Oh ya, sudah mulai muncul ya? Ya, sudah muncul. Sudah muncul Yun, mungkin presentasinya bisa ditampilkan.
Mbak Rizky, saya ingin bertanya lagi. Iya, Sebenarnya silahkan. tujuan utamanya Desa Apps itu untuk pemasaran saja atau fitur-fitur yang lainnya seperti apa, Mbak? Oh iya, untuk di Desa Apps ini fiturnya tidak hanya pemasaran saja, kan, tapi dari informasi-informasi pertanian nanti juga ada di sana. Di sana itu nanti juga ada info cuaca, mungkin bisa memprediksikan cuaca yang ada di wilayah Masyuji Timur. Jadi ini prediksinya sudah spesifik di wilayah tersebut, sehingga menyesuaikan dengan Google Maps di wilayah tersebut. Sehingga lebih akurat. Selain itu juga akan ada fitur tanya jawab. Nanti mungkin fiturnya bisa seperti chatting, seperti itu dengan dosen atau mungkin pakar, sehingga nanti apabila terdapat pertanyaan seputar misalnya masalah hama pengganggu tanaman atau mungkin bagaimana cara untuk budidaya tanaman dengan baik, itu bisa melalui fitur tanya jawab. Selain itu juga nanti akan ada info-info toko, kemudian ada info harga bahan pokok di pasar sekitar Masyuji Timur, seperti itu. Jadi aplikasi Desa Apps ini juga menyesuaikan dengan wilayah di mana aplikasi tersebut digunakan. Jadi lebih spesifik seperti itu. Berarti untuk chat itu bisa ditanggapi adminnya itu dari kalangan dosen dan ahli-ahli lainnya begitu ya, Mbak? Ya, jadi yang menanggapi nanti itu dari dosen Fakultas Pertanian UGM dan juga para pakar seperti mungkin penyuluh atau mungkin juga dari para ilmuwan, sehingga informasi yang diberikan itu akurat dan tidak menyebarkan hoax seperti itu. Kan kita tahu sendiri sekarang banyak sekali hoax yang bertebaran seperti itu. Jadi lebih akurat. Itu bagus sekali itu kalau sudah Ya, jadi Pak. Mungkin nanti bisa diterapkan di sana nih, Pak, dan dapat membantu petani-petani yang di sana. Mohon maaf ditunggu sebentar ya. Ditunggu, Yun. Sudah terlihat. Sudah terlihat slide-nya, tapi belum ke yang PowerPoint-nya sepertinya. Oh ya, sudah terlihat. Mungkin bisa di-present. Silakan dimulai, Mbak Rizky. Oh ya, ya, terima kasih kepada tim KKN Masyuji Timur dan juga Bapak Kades dari Muara Asri dan juga perangkat daerah lainnya. Di sini saya akan menyampaikan dan memberikan informasi seputar aplikasi Desa Apps yang tentunya aplikasi ini dapat berguna khususnya untuk pembantu perkembangan pertanian secara umum, pertanian secara umum tersebut, kemudian perikanan atau mungkin peternakan di wilayah Masyuji Timur. Nah, di sini saya akan mengenalkan aplikasi Desa Apps. Desa Apps itu kepanjangan dari Digital Extension Society for Agriculture. Jadi aplikasi ini untuk membantu mengembangkan atau menyebarkan informasi-informasi pertanian.
Dan aplikasi ini nantinya dapat diunduh di Google Play Store seperti yang saya sebutkan tadi, dengan logo seperti yang di atas di sebelah logo UGM tersebut. Jadi misalnya nanti Bapak-bapak di sini ingin mengunduh aplikasi Desa Apps, logonya seperti yang tertera di layar. Mungkin bisa langsung saja next. Nah, aplikasi Desa Apps ini seperti yang saya sebutkan merupakan pengembangan dari Fakultas Pertanian UGM yang tentunya bekerja sama dengan Dinas Pertanian juga dan juga stakeholder yang bergerak di bidang pertanian. Next, langsung saja. Jadinya dapat kita ketahui sendiri saat ini internet sudah banyak berkembang ya Pak, terutama di seluruh wilayah Indonesia, dan pengguna internet, selain itu juga para pemilik HP juga sudah sangat banyak, di mana sekarang HP juga harganya relatif lebih bisa dijangkau daripada zaman dahulu, dan juga saat ini akses untuk internet juga lebih dipermudah. Nah, background atau alasan atau mungkin latar belakang dikembangkan Desa Apps ini pada awalnya karena adanya atau kurangnya jumlah penyuluh yang mendampingi masing-masing desa, di mana pada saat ini harapannya di wilayah Indonesia ini sendiri, khususnya di Kementerian Pertanian mengharapkan satu penyuluh bisa mendampingi satu desa. Akan tetapi dapat diketahui bahwa di tahun 2016 jumlah penyuluh pertanian PNS jumlahnya hanya 44.374. Sementara jumlah desa yang ada di Indonesia di tahun 2016 terdapat 71.479.000. Sehingga perbandingannya tidak sama. Nah, di wilayah saya sendiri, khususnya di wilayah di Yogyakarta ini, satu penyuluh bisa memegang 2 desa, sehingga nantinya apabila satu penyuluh tidak memegang satu desa itu kurang efektif karena penyuluh banyak mempunyai wilayah kerja, sehingga kurang efektif atau kurang fokus dalam mendampingi desa tersebut. Next. Jadi dapat diketahui idealnya harapannya oleh Kementerian Pertanian itu satu penyuluh itu bisa mendampingi satu desa, sehingga dengan adanya aplikasi Desa Apps ini bisa membantu penyuluh dalam upaya menyebarkan informasi atau mungkin membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pertanian, sehingga penyuluh bisa berfokus dalam upaya pengembangan pertanian di satu desa tersebut. Next. Menurut penelitian dari Raya tahun 2017, diketahui bahwa perilaku petani dalam menggunakan internet di wilayah Indonesia sendiri terdapat 44% yang sudah melek akan internet atau bisa menggunakan internet, sehingga harapannya dengan peluang ini bisa membantu petani mengakses informasi-informasi pertanian melalui aplikasi Desa Apps ini. Selain itu juga Desa Apps ini dibuat dengan harapannya dapat membantu mencarikan pemecahan masalah terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh petani. Next. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu Desa Apps, dan sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai Desa Apps itu sendiri. Desa Apps ini merupakan aplikasi penyuluhan pertanian digital yang tentunya digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan di bidang pertanian, baik dari mungkin penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan. Dan Desa Apps ini sendiri menyediakan ruang komunikasi, diskusi, dan edukasi melalui fitur tanya-jawab. Jadi mungkin nanti bapak-bapak apabila menemui suatu kendala bisa bertanya secara langsung di fitur tanya jawab di aplikasi Desa Apps ini. Kemudian aplikasi Desa Apps ini terpercaya karena dikelola dan dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Next, ini pertama dikembangkan tahun 2015 tapi akan di-launching pada bulan Desember 2016 secara resmi. Next.
Aplikasi Desa Apps ini tentunya hadir untuk membantu petani, karena petani harus dan perlu dibantu. Karena untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat, karena juga mungkin penyuluh tadinya kan juga mendampingi tidak hanya satu kelompok, akan tetapi juga mendampingi kelompok lain. Sehingga harapannya dengan Desa Apps ini bisa membantu tugas penyuluh dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada. Kemudian di Desa Apps ini juga nantinya akan ada fitur pencatatan usaha tani, sehingga harapannya dari catatan usaha tani tersebut dapat digunakan atau mungkin dapat dicontoh oleh petani lain sehingga bisa sukses mengembangkan pertanian tersebut, sehingga dapat mengetahui berapa modal yang dibutuhkan atau mungkin apa saja biaya yang diperlukan, dan juga bisa menghitung berapa keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha tani tersebut. Kemudian Desa Apps ini juga merupakan edukasi agar hasil pertanian tersebut aman dikonsumsi dan aman untuk keluarga petani. Next. Nah, Desa Apps ini tidak hanya ditujukan kepada petani saja, tetapi juga ditujukan pada penyuluh atau mungkin penyuluh swadaya, expert pertanian. Jadi mungkin Pak Surya atau Bu Dian nanti juga bisa mengunduh aplikasi Desa Apps ini, sehingga bisa diseminasikan teknologi atau mungkin menyebarkan informasi, sehingga harapannya informasi yang didapatkan tidak hanya berhenti pada Bapak saja, tapi juga bisa disebarkan kepada petani. Dan juga bisa sebagai penyuluh atau mungkin expert bisa digunakan sebagai pameran hasil penelitian, kemudian bisa digunakan sebagai sumber penelitian, sumber informasi baru, dan pengabdian masyarakat, serta interaksi dengan petani. Kemudian keuntungan kepada petani, Desa Apps ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi baru dan forum diskusi. Lalu untuk mengetahui informasi harga pangan, info cuaca, info agen dan toko sarana produksi pertanian, info kantor pertanian terdekat secara spesifik. Jadi lokasinya spesifik. Apabila Bapak menggunakan di lokasi Masjid Timur, nanti akan menyesuaikan di lokasi tersebut. Kemudian membantu petani menyusun pembukuan sederhana. Jadinya sehingga nanti dari usaha tani tersebut ada catatan secara rapi, bagaimana biaya yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak keuntungan yang didapatkan. Next. Oh ya, untuk informasi-informasi yang tertera di Apps ini sendiri dari data pengguna bisa dijadikan sebagai data penelitian yang memuat informasi komoditas pertanian dan juga lokasi, hasil panen, produktivitas, dan pendapatan usaha tani. Sehingga dari informasi-informasi tersebut nantinya juga bisa dijadikan referensi atau mungkin acuan untuk melakukan usaha tani selanjutnya. Lanjut. Untuk saat ini, dari sumber dari admin Desa Apps, pada database 19 Mei 2019 telah diketahui bahwa sudah ada 6.563 user atau pengguna di seluruh Indonesia, dan juga sudah ada aktivitas diskusi tanya jawab sebanyak 889, dan tentunya saat ini sudah sangat berkembang banyak, dan juga aplikasi Desa Apps ini setiap KKN selalu melakukan sosialisasi untuk mengenalkan aplikasi Desa Apps ini sendiri, sehingga harapannya yang mengetahui aplikasi Desa Apps ini tidak hanya di wilayah tertentu saja, tapi menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga manfaat dari Desa Apps ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya petani-petani di Indonesia. Next. Ini informasi yang penting. Jadi fitur-fitur Desa Apps dapat dilihat seperti berikut. Di Desa Apps ini sendiri ada menu artikel, kemudian ada menu tanya jawab, ada menu info cuaca, ada menu info toko, lalu ada info kantor, dan juga menu catatan tani. Di menu artikel tersebut nantinya Pak akan ada informasi seputar
cerita-cerita pertanian, kemudian ada tips-tips pertanian seperti mungkin nanti membuat biopestisida atau mungkin membuat pupuk kandang yang baik seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di menu tanya jawab nantinya akan ada diskusi-diskusi dengan para dosen atau mungkin ahli pertanian sehingga jawabannya nanti bisa dipercaya seperti itu. Jadi jawaban yang diberikan juga bisa diterapkan secara langsung karena yang menjawab dari dosen Fakultas Pertanian dan juga pakar atau ahli di bidang pertanian. Lalu ada menu info cuaca. Jadi di Desa Apps ini sendiri juga terdapat prediksi cuaca dengan lokasi spesifik. Selanjutnya ada menu info toko. Jadi di menu info toko ini sendiri bisa memuat informasi-informasi toko-toko pertanian yang nantinya juga berguna apabila ingin mencari bahan-bahan pertanian atau mungkin pupuk atau mungkin alat-alat pertanian bisa dilihat di menu info toko. Kemudian ada menu info kantor pertanian baik dari kantor dinas pertanian atau mungkin kantor-kantor pertanian walaupun swasta seperti itu juga bisa termuat di info kantor. Kemudian ada menu catatan tani. Di menu catatan tani sendiri nantinya akan ada catatan-catatan dari petani lain yang mengembangkan usaha taninya. Mungkin seperti ada yang mengembangkan usaha ternak ayam, kemudian ada yang mengembangkan usaha perkebunan buah dan lain sebagainya. Jadi nanti dari petani itu sendiri bisa mengecek atau mungkin menjadikan referensi dari catatan tani petani lain dan bisa diterapkan sendiri seperti itu. Langsung next. Fitur yang menjadi bagian pokok dari Desa Apps ini sendiri dan juga dapat membantu petani atau mungkin peternak dan lain sebagainya itu adalah fitur tanya jawab. Di fitur tanya jawab ini sendiri nantinya akan disediakan bagaimana cara menyampaikan fitur tanya jawab di kolom tanya forum. Yang pertama adalah ngeklik tanda plus yang ada di Desa Apps, di aplikasi Desa Apps. Setelah nanti membuka, nanti akan ada tanda plus atau mungkin tambah dengan lingkaran warna hijau. Nantinya akan ada atau muncul tanya forum. Di situ nanti diklik, kemudian akan muncul komoditas apa yang akan ditanyakan. Komoditas secara spesifik mungkin nanti dari tanaman pangan atau mungkin dari ternak atau mungkin dari perikanan dan juga topiknya apakah dari penyakit atau mungkin dari bibit dan lain sebagainya dan juga pertanyaan yang ingin diajukan. Selanjutnya apabila ingin menyertakan foto bisa juga disertakan supaya nantinya apabila terdapat kendala atau mungkin susah untuk menjelaskan bisa langsung difoto dan juga selanjutnya bisa dikirim. Selanjutnya nantinya dari pertanyaan tersebut akan muncul dan dapat dijawab oleh pakar atau mungkin penyuluh atau mungkin dosen dari Fakultas Pertanian. Selanjutnya next. Selanjutnya terdapat fitur artikel. Nah, fitur artikel ini sendiri seperti koran, akan tetapi koran yang dimasukkan ke dalam aplikasi Desa Apps. Fitur artikel ini sendiri berisi informasi-informasi pertanian yang terdapat tips-tips dalam membuat biopestisida atau mungkin membuat pestisida nabati atau mungkin apa saja macam-macam hama yang terdapat pada tanaman dan lain sebagainya itu bisa diakses di fitur artikel. Next. Kemudian terdapat fitur catatan tani. Seperti yang saya sebutkan tadi, di fitur catatan tani ini sendiri, nantinya akan baik dari petani selaku pengguna Desa Apps atau mungkin petani lain itu bisa mengakses informasi-informasi catatan tani yang nantinya di dalamnya berisi seputar berapa modal yang dibutuhkan dalam usaha tani, kemudian berapa penerimaan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Jadi, petani juga dapat menambahkan catatan tani yang dijalaninya, sehingga dari catatan tani tersebut juga bisa menjadikan referensi atau mungkin bisa memotivasi petani lain untuk menjalankan usaha tani tersebut.
Next. Selanjutnya terdapat fitur pasar. Jadi Desa Apps ini sendiri tidak hanya memberikan informasi-informasi pertanian saja, atau mungkin menjawab seputar permasalahan pertanian. Akan tetapi Desa Apps ini juga sebagai wadah untuk memasarkan atau membantu menjual hasil-hasil pertanian. Jadi mungkin nantinya harapannya pemasaran tersebut tidak hanya di desa tersebut saja atau mungkin di wilayah tersebut, tetapi bisa luas, secara luas, bisa sampai di seluruh Indonesia seperti itu. Sehingga produk-produk pertanian tersebut tidak hanya dikenal di wilayah tersebut, tetapi bisa dikenal secara luas seluruh Indonesia. Next. Selain aplikasi Desa Apps ini juga aktif di Instagram. Mungkin teman-teman KKN atau dari bapak-bapak perangkat desa atau bapak penyuluh dan juga stakeholder di Masjid Timur bisa follow Instagram Desa Apps. Di sana juga terdapat informasi-informasi pertanian dan juga dari Desa Apps ini sendiri juga mengadakan webinar, sehingga nanti apabila ada waktu luang atau mungkin bisa berkesempatan bisa mengikuti webinar-webinar tersebut secara gratis. Next, selanjutnya. Baik, sampai sini presentasi saya. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan seputar bagaimana aplikasi Desa Apps itu digunakan dan lain sebagainya, bisa langsung kontak di yang tertera di layar tersebut, bisa kontak di telepon 081 327 070 621 atau mungkin di Instagram, dan juga terdapat email, website, dan juga ada kantor kami terletak di Fakultas Pertanian UGM, Jalan Flora, Bulak Sumur, Yogyakarta. Tepatnya di Fakultas Pertanian UGM. Cukup sekian dari saya. Mungkin nanti apabila terdapat pertanyaan bisa disampaikan seperti itu. Mohon maaf apabila penyampaian saya terdapat kesalahan. Langsung saja saya serahkan kembali ke moderator. Ya. Terima kasih Mbak Reski untuk penyampaiannya terkait Desa Apps. Silakan untuk peserta webinar apabila ada yang ingin ditanyakan terkait cara mengaksesnya atau terkait fitur-fitur yang ingin digunakan, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat, komentar, ataupun menyalakan mic secara langsung. Silakan mungkin dari Pak Kades ingin bertanya, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya kami mendengarkan kalau di situ ada aplikasi Desa Apps yang membantu bagaimana kesulitan ada para petani, bahkan di situ tadi disampaikan bukan hanya pertanian tetapi bisa juga untuk sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Setelah ini akan coba kalau memang sudah kami unduh aplikasinya, nanti cepatnya juga akan kami sebarkan ke masyarakat, karena untuk masyarakat kami yang untuk petani muda tentunya itu sudah rata-rata mempunyai Android, sehingga dia mengikuti perkembangan-perkembangan di dunia tentunya, di Indonesia dia mengikuti grup pertanian yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ketika kita mendownloadnya, sehingga bisa segera kami sampaikan. Mungkin itu, kami sangat berterima kasih atas info yang atau aplikasi yang sudah dibuat dari teman-teman mahasiswa, sangat membantu untuk perkembangan pertanian, terutama untuk di wilayah kami Desa Muara Asri, Desa Transmigrasi yang mungkin sangat kurang sekali pengalamannya, karena terus terang saja kalau untuk PPL tadi disampaikan dengan moderator benar sekali, kami
satu PPL, satu penyuluh itu membawai 4 desa kalau di Muara Asri ini, di Mesuji Timur. Oh iya, berarti banyak ya Pak. Jadi tidak bisa keluhan daripada petani, kita membantu mempercepat bagaimana cara mengatasi ketika Sepertinya sedikit putus-putus ya Pak suaranya, karena mungkin terkendala hujan juga. Tapi tadi di awal kami sudah sempat mendengarkan cerita dari Pak Kades begitu. Kemudian untuk kepada peserta lain, apabila masih ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan untuk sesi 1, 2, maupun 3. Dipersilakan untuk berchat di kolom komentar maupun bertanya secara langsung melalui mikrofon begitu. Sepertinya dirasa sudah cukup begitu ya Mbak Reski. Mungkin nanti apabila ada peserta yang ingin bertanya, kami akan melampirkan nomor telepon tersebut, kemudian nanti dari masyarakat mungkin bisa menghubungi begitu, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, dengan berakhirnya sesi 3 hari ini, berakhir pula seluruh rangkaian webinar, yaitu tadi telah disampaikan beberapa materi, ada 3 materi. Sebelum saya baca kesimpulannya, setelah pembacaan kesimpulan nanti kan akan diadakan sesi foto bersama. Diharapkan kepada peserta untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menyalakan kamera begitu. Baik, akan saya bacakan untuk kesimpulan webinar pada hari ini. Untuk materi yang pertama, itu tadi ada mengenai pembuatan kompos yang disampaikan oleh Pak Batara Surya Yusuf begitu nih Pak. Jadi ekoenzim merupakan salah satu cairan yang ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai cairan multiguna. Metode pembuatan ekoenzim adalah dengan memfermentasikan bahan-bahan organik dalam kondisi anaerob dengan bantuan organisme hidup. Pembuatan kompos dari kotoran ternak akan memiliki kualitas yang baik apabila dalam kondisi aerob. Teknik pembuatan kompos ini juga harus dilaksanakan secara hati-hati untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian untuk sesi yang kedua yang disampaikan oleh Bu Dian terkait sistem integrasi sapi kelapa sawit atau biasa disebut dengan SISKA. SISKA merupakan sistem yang berkesinambungan antara pertanian dan peternakan. Pemilik ternak dapat memanfaatkan sapi yang digunakan sebagai tenaga kerja pengangkut dan memanfaatkan urin serta kotorannya untuk dijadikan biogas. Sapi digembalakan selama pagi hingga siang hari, kemudian untuk malam harinya dikandangkan. Bagian yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak antara lain bagian pelepas sawit, unggil inti sawit, solid atau lumpur sawit. Kemudian untuk dijadikan pakan ternak dapat ditambahkan dedak padi, molase, garam, mineral mix, dan lain sebagainya. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai Desa Apps yang disampaikan oleh Mbak Reski. Desa Apps merupakan sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat dan membantu petani serta peternak, karena dapat digunakan sebagai sumber informasi, forum diskusi, atau menu tanya-jawab yang akan dijawab oleh pakar ahli di bidangnya, serta ada fitur mengenai info harga pangan, cuaca, kantor pertanian terdekat, dan menyusun pembukuan sederhana, serta berbagai fitur bermanfaat lainnya. Desa Apps juga sering mengadakan webinar yang akan diikuti
yang dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan untuk ketiga sesi webinar hari ini. Untuk rundown selanjutnya akan kami tutup dengan foto bersama begitu untuk dokumentasi. Kami harapkan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kameranya sehingga bisa berfoto bersama begitu. Mungkin untuk presentasinya bisa di stop sharing dulu Mbak Yuni. Untuk panitia yang mendokumentasikan sudah siap, Mbak Rani? Sudah. Oh ya, mungkin menunggu sebentar ya. Ini ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan kamera. Baik. Sambil menunggu, saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman tim KKN untuk ketiga pembicara kita hari ini. Kepada Budian, Pak Surya, dan Mbak Reski, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kami mahasiswa KKN, serta khususnya untuk masyarakat di warga Muara Asri dan Pangkamas Mulia begitu. Nantinya webinar ini akan diupload ke YouTube KKN kita, sehingga apabila ada sesi yang terlewat, dapat ditonton melalui channel YouTube kami. Dan kami juga akan melampirkan kontak yang dapat dihubungi dari pembicara kita, sehingga apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menghubungi begitu. Sepertinya sudah cukup ramai yang open kamera. Bisa kita mulai aja Mbak Rani di foto. Baik. Ya. Dalam hitungan ketiga ya Pak, Bu. Ya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi mungkin. Bentar. Iya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, serta teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Dipersilahkan untuk meninggalkan room webinar. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat ya tim KKN Masjid Timur. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Kades.